Perkenalkan, nama saya Devita Aulia Putri dengan NIM akhir 13. Di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan OP Praktikum bab 5, yaitu tentang inheritance. Nah, di sini aku udah siapin 2 kelas, yaitu kelas VCD dan kelas Many. Nah, di kelas VCD ini terdapat sebuah parent class dan child class. Sedangkan di main ini untuk ngeran yang ada pada file VCD dan main tersebut. Nah, pastikan kalau misal kalian mau bikin 2 file yang berbeda dan file itu tuh saling bergandengan, itu harus di dalam satu folder yang sama, kayak gitu. Nah, langsung lanjut di kelas VCD ini terdapat atribut, yaitu string judul, aktor, sutradara, sama publisher. Nah, atribut ini diprotect. Nah, oleh karena itu kita bikin si set data ini, karena atribut ini kan masih belum ada isinya, maka kita isi dulu si atribut tersebut. Nah, di sini aku udah siapin si parameter judul, aktor, sutradara, sama publisher. Jadi jadi ketika si atribut ini kosong, maka akan diisi lewat si parameter tersebut. Jadi parameter ini akan mengisi mengisi judul. Jadi nilainya itu akan disimpan ke dalam atribut judul, kayak gitu. Nah, parameter judul, aktor, sutradara, sama publisher itu nilainya didapat dari yang ada pada main. Nah, di sini main aku pakai ada string judul, aktor, sutradara, publisher, sama kategori. Nah, yang ada pada di sini itu maka nanti akan kesimpan ke dalam parameter yang ada di VCD. Yang ini data set data judul, aktor, sutradara, sama publisher. Nah, nantinya ini nilai yang kita masukkan ke dalam input dialog itu akan otomatis lari ke dalam parameter yang ada pada class VCD yang ada di sini pada method set data, kayak gitu. Nah, setelah itu aku bikin sebuah metode string tampil untuk menampilkan yang ada pada atribut tersebut. Jadi aku mau nampilin judul, aktor, sutradara, sama publisher, kayak gitu. Nah, setelah itu terdapat child class yang bernama VCD rental. VCD rental ini nge-extend dari VCD, dari si kelas utama ini, si parent class tersebut. Nah, di VCD rental atau di child class ini terdapat aku ngedeklarasiin sebuah atribut, yaitu ada private string kategori sama private in stock. Nah, lalu sama yang seperti di atas, kita bikin set detail. Nah, isi berarti nilai kita mau ngisi si kategori sama stocks. Konsepnya sama, kita ambil dari si job John Pen ini. Kita jadi nilai yang kita input dalam input dialog itu akan masuk ke dalam si atribut kategori sama stok, kayak gitu. Nah, di sini ada override. Nah, override ini untuk mana sih? Nah, override ini tuh itu kayak ini kan tadi kan di parent class ada juga public string tampil. Nah, kita di child class kita juga pakai public string tampil. Nah, gunanya si override itu biar kalau misal ada error atau apa itu dia langsung ketahuan. Jadi makanya itu kita pakai si override, kayak gitu kan. Override itu namanya sama, parameternya sama, terus di kelas turunan terus dia mengubah behavior, kayak gitu. Jadi dengan adanya override itu tuh biar bisa ngecek ini beneran override atau typo, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada error dia langsung ketahuan. Aslinya kalau misalnya nggak pakai override itu juga bisa,
Tapi kalau misal ada error atau apa, dia itu nggak ketahuan kalau misal errornya itu di situ, kayak gitu. Nah, di dalam main Java ini terdapat inX integer parseIn. Nah, inX ini adalah kita munculin sebuah pop-up untuk ngisi si user isi itu jumlah datanya itu mau berapa. Nah, awalnya kan ini masih hasilnya itu nanti ke string. Nah, kita pakai parseIn ini untuk mengubah hasilnya itu ke dalam awalnya kan itu hasilnya string, terus kita ubah ke dalam integer kayak gitu. Jadi yang awalnya ada petik 2, 3, kita cuma pakai si 3 doang kayak gitu. Nah, ini ada yang kelewat yaitu import Java X Swing Job Genpen. Jadi itu tuh ngeluarin pop-up dialog GUI untuk input sama outputnya. Jadi di sini aku nggak pakai scanner lagi kayak gitu. Terus setelah itu di bagian ini kita bikin si array object. Ini pembuatannya sama kayak biasanya, kita buat wadah banyak objek, terus jumlahnya itu sesuai input user X ini kayak gitu. Nah, ini perulangan buat si nginput datanya. Terus setelah itu kita bikin objek baru. Jadi setiap indeks array diisi, setiap indeks itu diisi oleh objek baru. Kalau nggak ada berarti error atau null. Setelah itu kita input. Ini itu untuk input. Ada judul, aktor, sutradara, publisher, kategori. Kategori itu ada semua umur, D itu apa? R sama A. Terus ada stok sama sama stok. Terus setelah itu kita masukin ke dalam objek. Nah, ini masuk ke dalam objek, terus ini kan masuk ke set data, ini ke parent kelasnya. Terus kalau si set detail ini masuk dari child kelasnya. Nah, di situ kan jadi terlihat konsep inheritance-nya. Setelah itu di sini itu nanti di sini itu untuk menampung semua hasil outputnya. Nah, di sini ada looping lagi. Loopingnya ini mengambil semua data dari objek, terus lalu ditampilin metode dari child of right-nya. Jadi isi parent childnya itu ikut tampil semua. Nah, terus ini untuk menampilkan semua data dalam satu pop-up kayak gitu. Kita coba run hasilnya. Nah, hilang. Ini sambil kita tunggu untuk run programnya karena sedikit lama. Nah, nah ini udah masuk si job genpen-nya, yaitu input dialognya. Kita di sini masukin jumlah datanya. Jadi mau masukin berapa data? Misal aku mau masukin datanya 1 dulu. Terus klik OK. Aku ambil judul misal Laskar Pelangi. Terus OK. Aktornya Putri. Sutradaranya Putri. Publishernya dari Putri. Terus kategori ini semua umur. Stoknya ada 3. Nah, maka tadi yang job gen dan show message dialog nul hasil, dia akan memunculkan hasilnya dalam satu pop-up. Jadi bukan beda-beda pop-up, tapi jadi satu pop-up gitu.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang jelas atau salah katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.